Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar anak-anak. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang PKN. Di bab pertama, silakan kalian buka LKS jika yang sudah memiliki buku LKS. Apabila tidak, semoga bisa mengikuti pembelajaran kali ini sampai selesai. Nah, untuk tampilan yang pertama, kalian bisa melihat dalam tayangan ada slide yang memaparkan tentang bab pertama di pelajaran PKN, yaitu tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, untuk slide selanjutnya, sebelum kita membahas tentang perumusan dan penetapan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu tujuan dalam bab pertama ini. Di antaranya, tujuan perumusan dalam bab pertama bisa mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, kita bisa lebih menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, lebih bisa menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang keempat, melihat komitmen kebangsaan para pendiri-pendiri kita dalam merumuskan dan penetapan Pancasila. Terakhir, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, dalam perumusan dan penetapan Pancasila, yang pertama ada 3 hal yang akan dijelaskan dalam bab ini. Yang pertama berkaitan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, membahas tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk pembahasan kali ini, Ibu hanya akan membahas bagian pertama saja berkaitan dengan perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 2 pembahasan selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Kita masuk ke pembahasan pertama. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Awal mula ketika dicetuskannya atau dibuatnya Pancasila sebagai dasar negara berawal dari masa penjajahan pada zaman kolonial Jepang. Pada zaman kolonial Jepang terjadilah pemberontakan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa kita Indonesia untuk bisa mendapatkan kemerdekaan, sehingga bangsa Jepang pun merasa tersudutkan. Untuk meredakan amarah bangsa kita, maka Jepang pun membuat kesepakatan untuk memberikan kemerdekaan terhadap kita dengan cara membuat organisasi, yaitu organisasi BPUPKI. Maka dibentuklah organisasi tersebut yang berdasarkan sejarah pada zaman Jepang. Nah, dalam hal ini pada tanggal 8 Maret 1942 Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945. Bayangkan berapa lama kita dijajah oleh bangsa Jepang. Setelah adanya pembentukan BPUPKI, tepatnya tanggal 1 bulan Maret 1945,
Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau kita dikenal dengan BPUPKI merupakan sebuah janji kemerdekaan dari Jepang dengan anggota berjumlah 62 orang. 62 orang dan 7 diantaranya merupakan bangsa Jepang itu sendiri. Untuk ketua BPUPKI ini merupakan bangsa Indonesia, yaitu Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat. Dengan 2 wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio dari Jepang dan R.P. Soroso. Kemudian dari pembentukan BPUPKI berlangsunglah sebuah kegiatan, yaitu kegiatan sidang untuk merumuskan berbagai hal untuk bisa melahirkannya Pancasila. Nah, dalam persidangan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama, sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada sidang pertama ini dilakukan tentang pembahasan dasar-dasar negara yang diambil dari pemikiran-pemikiran anggota BPUPKI. Nah, seperti dasar negara yang harus kita lakukan, yang harus disesuaikan dengan bangsa kita, supaya tujuan dari kemerdekaan bisa tercapai. Contohnya, mulai dari kemerdekaan hak asasi manusia, sehingga kemerdekaan bisa meliputi kebebasan hak asasi manusia pada zaman Jepang, supaya tidak ada lagi penindasan, kemudian penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Jepang. Kemudian setelah dilakukannya sidang pertama, maka dilanjutkan kembali dengan sidang yang kedua. Sidang yang kedua adalah pembahasan tentang perancangan Undang-Undang Dasar, dan itu dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juni 1945. Baik. Kemudian di sini ada tokoh utama kita, yaitu tokoh ketua BPUPKI. Beliau adalah KRT Rajiman Weddiodiningrat. Selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Maka dibuatlah mulai dari sidang pertama lanjut menjadi sidang kedua, sehingga mendapatkan rumusan dasar negara dalam bentuk Pancasila. Tapi apakah lahir Pancasila itu berasal dari sidang pertama dan sidang kedua? Belum. Masih ada proses selanjutnya. Oke, untuk slide selanjutnya, nah di sini ada tokoh dari 5 unsur. 5 unsur yang dimaksud adalah Muhammad Yamin merupakan salah satu orang atau tokoh yang memberikan inspirasi atau memberikan
gagasan dalam perumusan Pancasila. Nah, adapun gagasan yang diberikan oleh Muhammad Yamin, nah, yang pertama peri kebangsaan, dan yang kedua peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan. Maksudnya di sini adalah beliau membuat atau mencetuskan beberapa gagasan untuk untuk dicantumkan dalam dasar negara dan undang-undang dasar juga meliputi kebangsaan kita Indonesia, kemudian meliputi rasa kemanusiaan, harus bisa saling menolong, saling menyayangi, kemudian juga memberikan kasih sayang sesama manusia. Kemudian juga di sini yang ketiga, peri ketuhanan, yang dimaksud adalah bangsa Indonesia memiliki kepercayaan sehingga merupakan sebuah keharusan sebagai ciri kebangsaan Indonesia yang memiliki kepercayaan. Yang keempat, kerakyatan. Merupakan sebuah dasar yang harus dijunjung untuk bisa mewakili rakyat Indonesia agar sebagai gambaran, tidak hanya sebagai tulisan tapi sebagai gambaran rakyat Indonesia merupakan rakyat yang terbuka, ramah tamah, dan juga open mind. Dan yang terakhir, kesejahteraan. Nah, ini pun harus diperhatikan untuk bisa dijadikan dasar negara. Mulainya diperhatikan kesejahteraan rakyat, mulai dari sandang, pangan, kemudian juga kesejahteraan secara finansial, sampai kesejahteraan sosial. Selanjutnya, gagasan yang dicetuskan oleh Supomo. Nah, gagasan beliau diantaranya tentang persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, dan keadilan rakyat, serta bisa hidup bermusyawarah. Nah, itu merupakan gagasan dari Supomo. Nah, persatuan, beliau ingin mengatakan bahwa bangsa Indonesia itu sangat luas, tetapi ingin menjadikan satu kesatuan, yaitu satu Indonesia di negara Indonesia. Nah, kemudian beliau juga mencetuskan untuk bisa lahirnya kekeluargaan. Tidak boleh ada individualisme atau keegoisan, karena kita satu dalam satu negara Indonesia. Kemudian juga Supomo memberikan ide gagasan bahwa keseimbangan lahir dan batin harus bisa diatur dalam undang-undang sehingga kesejahteraan bangsa Indonesia lebih diutamakan. Keadilan rakyat tentunya, mulai dari hukum, kemudian keadilan dari segi penanganan, tidak ada pilih pandang bulu, tidak ada kasta, tidak ada cantik ataupun buruk, kaya dan si miskin,
di mata undang-undang semuanya sama. Dan juga yang terakhir, bisa menjadikan negara yang bermusyawarah, maka Indonesia menjadikan negara yang demokratis. Nah, tokoh yang selanjutnya yaitu Bapak Soekarno. Bapak Soekarno pun memberikan ide gagasannya yang diantaranya ada nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Terus ada juga internasionalisme dan perikemanusiaan. Ada juga mufakat atau demokrasi. Dan keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itulah beberapa ide gagasan dari asal mula terbentuknya Pancasila. Nah, maka dari tokoh-tokoh yang sudah memberikan ide gagasannya, lahirlah atau dirumuskanlah Pancasila secara global dan secara kombinasi antara ketiga tokoh tadi. Yang kita tahu dalam sidang BPUPKI pertama, selain membahas tentang dasar negara, tetapi juga membentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Oke, Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilakukan. Lalu, pada tanggal 7 Agustus 1945, setelah menyelesaikan tugas para panitia 9 tersebut, BPUPKI pun dibubarkan dengan lahirnya dan dibentuknya PPKI atau Dokuritsu Junbi Rinkai. Akhirnya Jepang pun menyatakan kekalahannya kepada Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom, yaitu di negara Jepang, di negara Jepang Hiroshima, yang terjadi pemboman di masa Perang Kedua. Oke, dan kekalahan Jepang pun tersebut tidak bisa dipantahkan, ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasi secepatnya. Nah, akhirnya Jepang pun menyatakan kekalahannya dengan secara sah pada Indonesia tepat pada tanggal 14 Agustus 1945. Mengharuskan Jepang untuk segera mungkin mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia secara terang-terangan. Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, makanya 17 Agustus 1945 menjadikan tanggal lahirnya atau tanggal mengingatnya kemerdekaan Indonesia. Lalu, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang
salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, mungkin sampai penjelasan perumusan Pancasila sampai PPKI. Nah, untuk pembahasan yang kedua dan yang ketiga kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Untuk materi pertama kita, Ibu harap bisa kalian pahami. Apabila masih ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan langsung lewat Classroom ataupun bisa chat lewat WA. Lalu paling lambat pembelajaran yang kalian tanyakan untuk hari ini, Ibu tunggu sampai 1 minggu. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu anggap kalian sudah paham. Nah, untuk tambahannya adalah bagi yang sudah memiliki buku LKS, silahkan dibuka. Di halaman pertama ada penugasan ada satu kolom di situ dan ada beberapa keterangan. Nah, kalian tinggal isi pernyataan-pernyataan yang ada di keterangan tersebut, tinggal menentukan benar atau salah. Benar atau salah. Nomor 1, pernyataannya apa? Kira-kira pernyataannya betul tidak? Kalau iya betul, tinggal kalian checklist di kolom benar. Jika ternyata pernyataannya tidak benar, kalian silahkan jawab di kolom salah. Ya, seperti itu. Untuk penugasannya tidak langsung dikumpulkan, bisa kalian simpan terlebih dahulu. Yang pasti untuk di minggu luring baru dikumpulkan seluruh penugasannya. Nah, cukup untuk pembelajaran kali ini. Kita ketemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.